Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi menangkap pelaku penembakan guru wanita di Jalan Raya Ayunan, Abian Semal, Badung. Seorang warga desa adat Bedulu, Belah Batu, Gianyar meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Puluhan peserta mengikuti lomba sampan tradisional di muara Sungai Samblong, Perancak, Jembrana. Polisi menangkap pelaku penembakan guru wanita di Jalan Raya Ayunan, Abian Semal, Badung. Pelaku bernama Firdaus Abi dihadirkan di Polres Badung tanpa diborgol serta wajah ditutup hari Senin lalu. Polisi menyatakan pelaku menembak korban dengan senapan angin kaliber 4,5 mm. Saat kejadian, pelaku tengah berburu burung dari dalam mobil mewah. Peluru yang ditembakkan akhirnya mengenai seorang guru wanita yang sedang mengendarai motor. Ya, memang sasarannya adalah burung-burung yang putih-putih di sawah itu. Burung-burung yang ada di sawah itu, burung bango ya. Burung bango yang orang sini bilangnya burung kokokan. Burung kokokan itu. Jadi kemarin dia juga melakukan kegiatan itu, tapi karena hujan jadi tidak jadi. Kemudian sebelum hari Sabtunya ya, kemarinnya, kemudian di hari Sabtunya malah mengakibatkan lukanya kendaraan bermotor yang berpapasan dengan mobil yang diparkir di pinggir sawah. Memang untuk jenis senjatanya ini ada 2 senjata. Ini yang digunakan untuk yang menembak sehingga mengakibatkan korban luka dan melaporkan ke SPKT Polres Badung. Untuk satu senjatanya yang dibawa oleh inisial M itu adalah ini begini, 2 orang pelaku ini mereka datang tujuan ke Bali untuk jalan-jalan. Nah, kemudian mereka punya teman yang ada di Bali yang mereka temui dan memiliki senjata, dan itulah yang mereka minta untuk bisa mereka gunakan. Ternyata senjata yang digunakan itu mungkin kondisinya kurang bagus sehingga tidak digunakan, namun tetap dibawa. Nah, inilah yang digunakan dari dalam mobil. Jadi si N itu siapa dan? Si N ini adalah temannya yang ada di Bali. Yang waktu kejadian di situ juga nggak si N? Ya, waktu kejadian ada di situ karena si N ini menggunakan motor. Si N ini menggunakan motor, membawa motor untuk menunjukkan lokasi-lokasi jalan. Karena dia bukan orang Bali, jadi nggak tahu di mana lokasi-lokasi bisa buat nembak burung. Jadi minta tolong ditunjukkan ke lokasi yang bisa dia gunakan. Plat nomor mobil mewah yang dikendarai pelaku ternyata palsu. Mobil itu dibawa dari Jakarta menggunakan jasa angkut towing. Polisi masih memeriksa pelaku dan belum menetapkannya sebagai tersangka. Petugas Polres Badung juga telah memeriksa pemilik senapan yang digunakan pelaku. Akibat peluru nyasar tersebut, kaca helm korban berlubang dan memecahkan kacamata miliknya. Pelipis korban juga berdarah akibat terkena serpihan peluru nyasar. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Polisi menangkap seorang penjamret spesialis warga negara asing di Sanur, Denpasar. Tersangka Rohmat terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Ia ditangkap karena menjamret seorang warga negara Perancis di Sanur pada 9 Agustus lalu. Dia dipepet oleh orang
tiba-tiba dengan menggunakan sepeda motor langsung mengambil barang atau tas yang ada, dia taruh di keranjang sepedanya. Kemudian setelah mengambil barang itu, kemudian langsung melarikan diri. Kami berhasil mengamankan tersangka, yaitu berinisial R, berasal dari Banyuwangi, yang berdomisili di Sesetan. Kemudian kami melakukan pengembangan untuk menemukan barang bukti. Kemudian pada saat pengembangan ini, yang bersangkutan melakukan perlawanan, sehingga harus kami lakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Di mana? Di Sanur. Satu di Sanur, satu. Keduanya di Sanur. Memang menyasar WNA. Memang sasarannya kamu khusus WNA atau acak? Ya, WNA. Dia ada ini residivis nggak? Pernah melakukan kejahatan selain ini? Belum pernah. Pekerjaannya apa maksudnya? Pekerjaan sehari-hari? Proyek. Uang yang kamu dapat? Uangnya buat daftarin anak sekolah. Ini sudah kali keberapa? 2 kali. Kedua. Menyesal nggak? Tersangka mengaku telah 2 kali menjamret di Sanur. Ia mengaku terpaksa menjamret untuk membiayai pendaftaran sekolah anaknya. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Seorang warga desa Serangan mengolah sampah plastik menjadi beragam barang bernilai jual. Aneka sampah plastik dikumpulkan secara swadaya dari warga desa. Daur ulang dimulai dari membilas sampah plastik sesuai jenisnya. Kantong plastik dan botol bekas dipadatkan hingga menjadi briket botol plastik. Beberapa jenis plastik dipotong dan dibersihkan sebelum dibentuk kembali melalui proses pemanasan oven. Plastik daur ulang kemudian diolah menjadi meja, ubin, dan aneka benda lainnya sesuai kreativitas. Hasil daur ulang sampah plastik ini akan dipamerkan pada KTT G20 di Bali bulan Oktober mendatang. Hasilnya adalah seperti nanti yang akan kita persembahkan untuk G20 adalah pertama tempat duduk. Itu terbuat dari plastik kresek dan botol-botol plastik juga. Nah, yang kedua adalah kerajinan-kerajinan tangan yang berupa penyu, berupa tempat gelas, berupa tempat sabun di kamar mandi. Nah, ada beberapa lagi souvenir-souvenir yang lain nanti yang bisa dilihat bahwa itu semuanya berasal dari sampah plastik. Nah, yang lain adalah ketika kita melihat di Serangan ini ketika nanti menjadi sebuah pencitraan gitu. Kita berharap ini tidak hanya terjadi pada saat G20 gitu. Tapi kita akan berkelanjutan terus dan kita sekarang sendiri di sini sudah kita mampu menyelesaikan masalah. Selama ini kan yang kita mampu lakukan adalah memindahkan masalah. Tapi kita belum maksimal bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari sinilah dengan kehadiran nanti delegasi-delegasi dari beberapa negara bahwa kita sekarang sudah merencanakan bahwa sampah plastik harus kita selesaikan di tempat kita sendiri. Nah, sehingga tidak di tempat lain tidak ada lagi masalah sampah plastik. It's just wonderful that this guy is doing this. I mean, I think he's the only man on Bali using the plastic in such a good way, and I wish that more people would. It's beautiful. So, what did first make you interested to visit this industry? Saya tinggal di Masu Buja, but we came down for just a visit, and we saw the plastic boat in the canal, and we went, oh, look at that! And we got all excited. And then we found that this is the place where they make them. So we wanted to see. Pameran barang dari olahan sampah plastik di acara internasional diharapkan dapat menginspirasi warga lainnya. Daur ulang dengan cara sederhana dan kreatif akan membantu menyelesaikan persoalan sampah plastik di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.